Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Wahyu 2 ayat 8-11. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah tetap setia menjadi saksi Kristus. Membaca kitab Wahyu ini secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa di dalam kitab Wahyu ini ada wahyu-wahyu dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada ketujuh gerejanya. Di antara sekian banyak gerejanya yang sudah ada. Di pasal 2 ayat 1-7 adalah wahyu Tuhan Yesus kepada gerejanya, jemaatnya di Efesus. Di pasal 2 ayat 8-11 adalah kepada jemaatnya di Smyrna. Di pasal 2 ayat 12-17 adalah kepada jemaatnya di Pergamus. Di pasal 2 ayat 18-29 adalah kepada jemaatnya di Tiatira. Di pasal 3 ayat 1-6 adalah kepada jemaatnya di Sardis. Di pasal 3 ayat 7-13 adalah kepada jemaatnya di Philadelphia. Dan di pasal 3 ayat 14-22 adalah kepada jemaatnya di Laodikia. Untuk merenungkan nas kita ini secara lengkap, maka kita juga akan merenungkan sebagian dari wahyu Tuhan Yesus yang disampaikannya ke ketujuh jemaatnya itu. Membaca wahyu Tuhan Yesus itu, kita melihat kesamaan struktur dari wahyu-wahyu itu. Struktur umum dari wahyu-wahyu atau pesan-pesan Tuhan Yesus itu adalah perintah untuk menyampaikan tulisan, pernyataan akan kemuliaan Kristus, pujian dan nasihat, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk mendengarkan, janji dan peringatan. Adapun struktur untuk wahyu atau pesan dari Tuhan Yesus ke jemaatnya di Smyrna adalah di ayat 8, perintah untuk menyampaikan tulisan. Masih di ayat 8, pernyataan akan kemuliaan Kristus. Di ayat 9 dan 10, pujian dan nasihat. Di ayat 11, panggilan untuk mendengarkan. Masih di ayat 11, janji dan peringatan. Berhubung keadaan jemaatnya di Smyrna, Tuhan Yesus di dalam menyampaikan wahyunya ke jemaatnya di Smyrna yang menurut nas kita adalah jemaat yang baik di mata Tuhan Yesus itu tidak memberikan panggilan untuk bertobat. Untuk mengetahui kehendak dari Tuhan Yesus di dalam Dia menyampaikan wahyunya ini kepada ketujuh jemaatnya itu, kita dengan ringkas akan merenungkan Wahyu 1 ayat 6 dan Wahyu 4 ayat 11. Membaca frasa bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya dari Wahyu 1 ayat 6, kita mengetahui dari penafsiran-penafsiran Alkitab yang ada bahwa Tuhan Yesus menghendaki jemaat-jemaatnya untuk memuliakan Allah Bapanya di surga, menghendaki jemaat-jemaatnya untuk memuliakan Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Membaca frasa, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa yang ada di pasal 4 ayat 11. Dari penafsiran-penafsiran Alkitab yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki jemaat-jemaatnya untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah Bapanya yang di surga, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, dari konteks kitab Wahyu, dari konteks nas yang kita renungkan ini, kita mengetahui dari penafsiran-penafsiran Alkitab yang ada
bahwa Tuhan Yesus mengizinkan jemaat-jemaatnya untuk memuliakan Tuhan Allah Bapanya yang di surga, untuk memuliakan Tuhan Yesus sendiri, dengan Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada jemaat-jemaatnya itu. Frasa barang siapa menang di pasal 2 ayat 7 yang ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus menghendaki jemaatnya untuk menang adalah salah satu cara Tuhan Yesus mengizinkan jemaat-jemaatnya untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga dan memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Dengan Tuhan Yesus memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah kepada jemaat-jemaatnya yang menang ini, si jemaat-jemaat ini memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di ayat 11. Dengan Tuhan Yesus memberkatkan kepada jemaat-jemaatnya yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, jemaat-jemaat ini memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di ayat 17. Dengan Tuhan Yesus memberkatkan kepada jemaat-jemaatnya yang menang mana yang tersembunyi itu dan mengaruniakan kepada jemaat-jemaatnya yang menang batu putih yang di atasnya tertulis nama baru itu, jemaat-jemaatnya memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di ayat 26. Dengan Tuhan Yesus mengaruniakan kepada jemaat-jemaatnya yang menang kuasa atas bangsa-bangsa, jemaat-jemaatnya yang menang itu memuliakan Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di pasal 3 ayat 5. Dengan Tuhan Yesus memberkatkan kepada jemaat-jemaatnya yang menang pakaian putih, dan Tuhan Yesus tidak akan menghapus nama jemaat-jemaatnya yang menang itu dari kitab kehidupan, dan Tuhan Yesus mengaku nama-nama mereka di hadapan Bapanya di surga dan malaikat-malaikatnya. Jemaat-jemaatnya itu memuliakan Tuhan Allah Bapa, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di pasal 3 ayat 12. Dengan Tuhan Yesus menjadikan jemaat-jemaatnya yang menang itu sebagai soto guru di dalam bait suci Allahnya, dan dengan Tuhan Yesus tidak akan mengeluarkan jemaat-jemaatnya itu dari bait Allahnya. Jemaat-jemaatnya itu memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula dengan frasa barang siapa menang di pasal 3 ayat 21. Dengan Tuhan Yesus mendudukkan jemaat-jemaatnya yang menang itu bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya, jemaat-jemaatnya itu memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya, mari kita renungkan bagaimana Tuhan Yesus memberkatkan kemenangan kepada jemaat-jemaatnya. Dari konteks Alkitab dan konteks kitab Wahyu dan konteks nas yang kita sedang renungkan ini, tafsiran-tafsiran Alkitab yang ada menunjukkan
bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada jemaatnya. Tuhan bekerja atas jemaatnya, sehingga kemenangan itu bisa menjadi milik jemaatnya melalui firman Tuhan. Sebagaimana tertera di pasal 2 ayat 7 pada frasa yang berkata, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana yang tertera di pasal 2 ayat 11 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana yang tertera di pasal 2 ayat 17 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana tertera pada pasal 2 ayat 29 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana tertera pada pasal 3 ayat 6 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana tertera pada pasal 3 ayat 13 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sebagaimana tertera pada pasal 3 ayat 22 pada frasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat adalah firman Tuhan. Memusatkan perhatian kita pada nas yang kita renungkan kali ini, yaitu Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita renungkan lebih dalam mengenai apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, melalui wahyunya kepada jemaat-jemaatnya, yang di dalam konteks ini adalah jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dari pasal 2 ayat 9 kita membaca bahwa Tuhan Yesus memperingatkan dan menegaskan kepada jemaat-jemaatnya bahwa mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kemiskinan, mereka difitnah. Dari ayat yang ke-10, Tuhan Yesus memperingatkan dan menegaskan kepada jemaat-jemaatnya bahwa mereka mengalami penderitaan, mereka dipenjara, mereka dicobai, mereka beroleh kesusahan. Pada firman Tuhan yang sama, Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan dan dorongan kepada jemaat-jemaatnya itu. Di ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jemaat-jemaatnya itu kaya, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada jemaat-jemaatnya itu. Berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada jemaat-jemaatnya itulah yang membuat jemaat-jemaatnya kaya. Di ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat-jemaatnya, jangan takut, yang ditafsirkan sebagai Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengaruniakan keberanian kepada jemaat-jemaatnya itu. Masih di ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat-jemaatnya, hendaklah kamu setia sampai mati, yang ditafsirkan sebagai Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengaruniakan kesetiaan kepada jemaat-jemaatnya. Di ayat 10 pula Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat-jemaatnya, Ia mengaruniai mahkota kehidupan kepada jemaat-jemaatnya ini, yang salah satu penafsirannya adalah kehidupan yang kekal di surga bersama Allah Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan kita ini dengan menyampaikan beberapa kesimpulan dari apa yang sudah kita renungkan tadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan berkenan memuliakan Allah Bapanya di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri
melalui jemaat-jemaatnya. Tuhan memuliakan Allah Bapanya di surga, memuliakan Tuhan Yesus sendiri melalui jemaat-jemaatnya dengan memberkatkan kemenangan-kemenangan kepada jemaat-jemaatnya itu. Tuhan memberkatkan kemenangan-kemenangan kepada jemaat-jemaatnya itu. Artinya, Tuhan bekerja atas jemaat-jemaatnya itu melalui Roh Kudus-Nya dengan mempergunakan firman Tuhan. Dari konteks renungan kita, khususnya pasal 2 ayat 9 dan 10, Tuhan memampukan jemaat-jemaatnya dengan kekuatan Roh Kudus-Nya untuk jemaat-jemaatnya itu menghidupi kesusahan, menghidupi kemiskinan, menghidupi fitnah, menghidupi penderitaan, menghidupi penjara, dan menghidupi cobaan-cobaan. Dan kesimpulan terakhir dari renungan kita kali ini adalah Tuhan mengaruniakan kepada jemaat-jemaatnya melalui Roh Kudus-Nya kekayaan yang berupa berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri, keberanian, kesetiaan, mahkota kehidupan. Akhirnya di bagian penutupan ini, mari kita bersama merenungkan beberapa penerapan, memperhatikan judul dari renungan kita kali ini, tetap setia menjadi saksi Kristus. Saya mengajak kita semua untuk berkonsentrasi pada kesimpulan terakhir di bagian penutup ini, yaitu Tuhan mengaruniakan kepada jemaatnya melalui Roh Kudus-Nya kekayaan berupa berkat-berkat yang dari Tuhan, keberanian, kesetiaan, mahkota kehidupan. Kita akan berkonsentrasi ke kesetiaan. Kata kesetiaan di kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 ini di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya adalah pistos. Kata di dalam bahasa Yunani dengan akar yang sama, yaitu pistis, yang artinya adalah juga kesetiaan, ada di Galatia 5 ayat 22, yang adalah buah Roh Kudus. Artinya, kata pistos, kata pistis adalah buah Roh Kudus. Dari Alkitab kita mengetahui hanya mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus, hanya pengikut-pengikut Yesus, hanya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru yang dapat menghidupi pistos, yang dapat menghidupi pistis ini. Dengan kata lain, kesetiaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di nas kita ini hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, tidak dapat diproduksi oleh manusia. Mengetahui akan hal ini, mari kita renungkan penerapan-penerapan dari renungan kita kali ini. Untuk kelompok penerapan pertama, saya akan memulainya dengan mengajak kita semua memperhatikan pertanyaan berikut. Kesetiaan dalam hal apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya yang kita renungkan di nas ini? Dari konteks Alkitab, kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita semua, pengikut-pengikutnya, anak-anaknya, untuk setia mentaati seluruh firman Tuhan, untuk setia mentaati seluruh Alkitab. Salah satu dari firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dipatuhi oleh Anda dan saya dengan setia adalah amanat agung sebagaimana yang ada di Matius 28 dari ayat 18 sampai 20. Salah satu penafsiran dari amanat agung ini adalah Tuhan Yesus menghendaki kita semua, saya dan Anda, untuk menjangkau, untuk menginjak
menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, dan untuk melayani. Dan semua itu dilakukan dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Apakah kita semua pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sudah menjangkau dengan penuh kesetiaan? Jika jawaban kita adalah belum, maka penerapan pertama adalah menjangkaulah dengan penuh kesetiaan. Apakah kita sudah menginjili dengan penuh kesetiaan? Jika jawaban kita adalah belum, maka penerapan kedua adalah menginjililah dengan penuh kesetiaan. Apakah kita sudah mengajar dengan penuh kesetiaan? Jika jawaban kita adalah belum, maka penerapan ketiga adalah mengajarlah dengan penuh kesetiaan. Apakah kita sudah memuridkan dengan penuh kesetiaan? Jika jawaban kita adalah belum, maka penerapan keempat adalah memuridkanlah dengan penuh kesetiaan. Apakah kita sudah melayani dengan penuh kesetiaan? Jika jawaban kita adalah belum, maka penerapan berikutnya adalah melayanilah dengan penuh kesetiaan. Untuk kelompok penerapan terakhir, saya akan mengajak kita semua ke pertanyaan bagaimana cara memperoleh kesetiaan itu. Bagaimana cara memperoleh kesetiaan untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa bagi kita, bagi mereka untuk dapat diberkati oleh Tuhan Yesus dengan karunia kesetiaan, yang di dalam konteks renungan kita kali ini berarti juga untuk diberkati dengan kemampuan untuk menghidupi kesusahan dan penderitaan dan yang lain-lainnya itu, maka yang bersangkutan harus memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam dirinya. Karena sebagaimana kita renungkan tadi, pistos, bisnis, hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian, penerapan selanjutnya adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan selalu baik. Kita tidak mendukakan Roh Kudus untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengetahui apa yang barusan kita renungkan tadi, bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Maka untuk diberkati dengan kemampuan menghidupi firman Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan itu berkarya, maka penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan, dan berdoalah selalu meminta Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.